Nabi Muhammad. Tapi kenapa kamu tanya entung? Bapak tahu nggak entung? Entung itu berada di dalam daun pisang, nggak pernah keluar, nggak pernah macul, nggak pernah bertani, nggak boleh berdagang. Begitu dibuka, lemu, nggak ada entung kuru, nggak ada. Entong itu gemuk pak, nggak ada yang kurus. Bahkan nggak ada entong yang stroke. Pak Camat tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Kalau bahasanya Pak Adi beda lagi. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Pak Camat tolong dicontohkan. Pak Kiai kalau mau ngerokok aja lah Pak Kiai, nggak diombang-ambung, rokok kok dicium-cium, dirokok nggak apa-apa, cangkem-cangkemnya dewek, kira apa? Pak Kuwu itu kalau di sini namanya apa? Pak kepala desa. Kepala desa penampilannya kayak kiai, bahaya ini. Apakah ini pencitraan? Ya Allah, Pak kepala desa betulnya kayak kiai. Mau ngerokok aja Pak kepala desa. Bapak kepala desa tahu kalau ngerokok bahasa ngapaknya apa kalau di Tegal? Pak kiai kusuk-kusuk ngobori cocot. Dengan ngobori cocot. Jadi kepala desa itu berat. Kalau ada prestasi nggak pernah dipuji, betul Pak kepala desa? Kalau salah dicaci maki. Begitu ada COVID muncul BLT, bantuan langsung telas. Begitu bantuan datang, yang dapat fitnah pasti Pak kepala desa, Pak Bu. Paling yang dibagi BLT cuman saudara-saudaranya sendiri. Betul kayak gitu Bu? Itu benar. Itu suudon, nggak boleh suudon sama Pak kepala desa. Kepala desa sampai kurus, ya Allah. Kasihan amat Pak Guru. Ini Pak Gurunya namanya fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Tapi saya yakin Pak Ku ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Ku jangan dikubur sebelum mati ya. Yuk kita akan ngaji Maulid Nabi, ngaji tentang iman. Kita selawatan dulu yuk biar nggak dingin. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Kita ada cangkeme mangan baik gitu. Malah mangan baik cangkeme ya. Mangan terus kayak kurus. Kalau orang makannya banyak tetap kurus, masih itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Kayaknya azab ini. Aku Joko Tingkir saya justru mendukung. Itu kan menghina Joko Tingkir Gus. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet justru benar. Karena zaman Joko Tingkir adanya cuma kopi degan sama dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir minum boba, itu salah. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Coba apa sih ya? Iya, yang bener Joko Tingkir minum dawet. Kalau minum dawet dianggap salah, kamu akan didemo sama penjual dawet. Coba kalau Bapak Ibu dari Purworejo ke Kebumen, itu melewati jembatan. Di situ ada yang bakul dawet, namanya apa? Dawet ireng jembatan butuh. Jembatan butuhnya malah disingkat jembatan butuh. Disingkat jadi jembatan butuh. Singkatannya apa Pak Hadi? Pak Ku, jembatan butuh. Disingkat jadi apa Pak Ku? Paneng monoton. Kenapa? Punya iman, nggak punya nafsu. Tapi juga jangan jadi iblis. Kalau iblis itu punya nafsu, nggak punya iman. Makanya malaikat itu bener terus, nggak pernah salah. Karena punya iman, nggak punya nafsu. Makanya ibu-ibu Indramayu, kalau pengen punya suami bener terus gampang. Nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel.
Nah kalau iblis itu salah terus, gak pernah bener, karena punya nafsu, gak punya iman. Makanya Pak Kuwu kok istrinya salah terus, jangan-jangan istrinya seperti iblis. Lah enaknya manusia itu punya iman, punya nafsu, kadang-kadang bener, kadang-kadang salah. Makanya kalau kita lihat cewek kadang-kadang wow, biasa. Itulah bu laki-laki, kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak wow, pulang lihat istrinya weh selebau. Wah kaji apaan tuh, wes tuwek kemenyek ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad yang sudah maksum saja, ini pelajaran terpenting malam hari ini. Dia senantiasa masih minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, tidak ada seseorang pun yang bisa menjamin hidayah kecuali Allah. Makanya seminggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, dia saya ajak Jumatan di Bintaro sektor 9. Pulang ke studio podcast, Deddy Corbuzier tanya seperti ini kepada saya. Kecangkemnya ngapa ya? Oi, menang, santet meteng gue. Wakaji umurnya pira ya? 70, waduh, yang mati aku duluan. Deddy Corbuzier tanya gini sama saya, Gus Miftah, saya mau tanya, apa bro, bagaimana cara saya menjaga Islam? Loh, kenapa kamu tanya seperti itu? Kan kamu baru masuk Islam seminggu. Kenapa kamu tanya seperti itu? Karena tadi saya Jumatan mendengar pesan khotib, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Coba, orang itu kalau cerdas mendengarkan khutbah Jumat didengarkan Pak Guru. Coba kalau warga sini, ya masyiral muslimin. Siapa Ki? Kuwune BH. Dedi tanya sama saya seperti itu. Akhirnya Dedi saya ajak duduk, kemudian saya bilang, hei botak dengerin. Deddy Corbuzier itu Pak orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Makanya kemarin dia marah-marah, saya datang ke sana, dia tak tawari jadi bintang iklan sampo. Matane dia bilang, kenapa nggak punya rambut kok iklan sampo? Pak Sapat mau jadi bintang film nggak? Ada tawaran film tuh Pak, judulnya Beranak Dalam Kubur Pak. Akhirnya jawaban apa saya ke Deddy Corbuzier Pak Kuwu? Saya bilang, Mas Deddy, benar aku yang membimbingmu, benar aku yang menuntun kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi ingat, aku tidak bisa menjamin keberlangsungan Islam dan imanmu. Saya bilang sama dia, Mas Deddy, Allah menciptakan bagi kita namanya setan, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan yang perlu kamu ingat Deddy, Islam itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri sertifikatmu. Setan tidak mencuri hartamu. Setan tidak mencuri mobilmu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencuri darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Gus Miftah, ayo Gus Miftah, yes me. Namanya saya lupa. Terus saya tanya, kamu agamanya apa? Before I am Christian. Cangkemnya ngapa maning ya? Kayaknya juragane lembing giyek kayaknya. I will to be a Muslim. What? Ngekek tak kakak.
Kayaknya kesurupan lembing kayaknya dia ini. Wah ngaji. Wis tua ya apa ya. Kadinya wis ra ngaceng ya. Apa-apa. Alhamdulillah Indramayu terjaga kekompakannya. Ada TNI, ada polisi, ada Bajr, ada GRIP, ada Ansor, semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini Allah menurunkan rahmatnya untuk Indramayu. Amin. Kecuali cangkem memang kayak mau. Ternyata ketika saya tanya, I will to be a Muslim, saya pengen jadi orang Islam. Kenapa? Do you know about Islam? Oh no, I don't know about Islam. Terus saya bilang, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Mesti otakmu rapaham ya, rapaham. Kamu tahu nggak bahasa Islam itu apa? Oh saya nggak tahu. Kalau kamu tidak tahu Islam, kenapa pengen masuk Islam? Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Saya pengen masuk Islam, kenapa? Karena Islamnya Gus Miftah ini enjoy, relax, dan menyenangkan. Itulah Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Jadi beragama itu asik, jangan nakut-nakuti. Bapak Ibu tahu, kalau saya pengajian di daerah timur kayak kemarin di Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang nyambut saya kawan-kawan Nasrani. Gus Miftah selamat datang. Malah mereka bilang, saya berdoa mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati Gus Miftah. Ya saya bilang, ya terserah mereka orang Kristen berdoa seperti itu, ya terserah mereka, betul. Kenapa saya harus marah-marah? Kewajiban kita cuma satu, mempertahankan akidah kita. Persoalan muamalah, ini bangsa Indonesia punya ideologi Pancasila, mengakui 6 agama. Harus saling menghormati antara satu agama dan agama lainnya. Makanya kalau Bapak Ibu berangkat ke pondok saya, Anda lihat selatan rumahnya Gus Miftah itu pendeta, utara pondoknya Gus Miftah kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup Gus Miftah tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Ini artinya apa? Kalau persoalan akidah, kita harus jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Maka Al-Quran mengatakan, wala tasubbul ladina yada'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah, maka orang lain akan menghina sesembahanmu tanpa menggunakan ilmu. Kalau Nabi Muhammad mengatakan apa? Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Ketika ditanya, emangnya ada wahai Nabi anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya. Maka kalau kita pengen agama Islam tidak dihina, gampang. Jangan menghina agama orang lain. Itulah Indonesia. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghair
illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia terima kasih dan terima kasih atas bonus lembingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafi